Ya! Aduh! Selamat bertemu lagi Sobat Hebe. Saat ini kita akan mendengar cerita yang diangkat dari karya penulis Kahot Ki Umbara dengan judul Di Gusuran Jurig atau Diseret Hantu. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda yang mengalami kejadian diculik oleh dua makhluk yang datang dari suatu kerajaan siluman. Apa yang dialaminya kemudian? Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng, like, komen, serta share ke media sosial kalian. Kita akan terus mengangkat cerita-cerita misteri lainnya yang menarik. Baik, kita lanjutkan ceritanya ya. Kalau orang lain, rasanya seperti punya hutang kalau sampai terlewat sholat. Kalau saya lain lagi, yaitu kalau ada tontonan terlewat nonton. Tidak tahu kenapa ya, kalau mendengar suara goong atau gamelan, telinga mendadak tegak, kaki mendadak pengen bergerak-gerak. Sedang bekerja pun terasa tidak fokus. Bukan hanya yang dekat-dekat saja, malah yang jauh pun kalau tahu ada acara tontonan, tidak pernah terlewatkan. Kalau tidak berangkat itu rasanya seperti punya hutang. Kalau ada tontonan, istilahnya ke tempat gelap pun pasti dioborin. Kalau hujan dibela-belain pakai payung. Dan juga tidak pernah terpengaruh oleh orang lain. Mereka berangkat atau tidak jadi soal. Asal badan sehat, uang ada, berangkat sendiri juga tidak masalah. Bukan sekali dua kali, bahkan sekiranya sedang sakit juga kalau terdengar gamelan mendadak jadi sembuh. Tidak aneh saya sering disebut lulutu, tapi saya tidak marah, memang kenyataannya begitu. Sepertinya kesenangan saya nonton wayang atau hajatan turunan dari kakek atau orang tua bapak saya. Itu juga saya sempat dengar bapak bilang ke emak, "Iya nih anak, senang-senang banget nonton." Rupanya turun ke dia kegemaran kakeknya itu. Kabarnya kakek almarhum selain senang nonton juga suka menari, mengiringi ronggeng, dan juga suka mabuk. Selain itu kakekmu juga punya sima yang kuat, kata bapak. Segalak-galaknya preman pun kalau sudah dipelototin kakek, bisa sampai terkencing-kencing ketakutan. Tidak tahu ngaji ilmu apa kakekmu itu. Bisa dimengerti kalau bapak saya tidak mengetahui ilmu pegangan kakek. Soalnya bapak dari kecil sudah dikirim ke pesantren oleh kakek. Kakek bilang kalaupun dia hidup seperti begini, dia ingin kalau anaknya bisa lebih baik. Meskipun tidak jadi kiai, setidaknya bisa lebih mengerti ilmu agama. Begitu katanya waktu menyuruh pesantren. Kakek saya itu sakitnya cukup lama, sekitar 3 tahunan sampai akhirnya beliau wafat. Dalam waktu yang sekian lama itu, cuma saya yang jarang absen, nunggu jagain kakek setiap malam. Anak dan cucu-cucunya yang lain hanya jagain kakek kalau sedang terlihat repot sakitnya. Kalau sakitnya sedang mendingan, kakek itu suka bercerita tentang pengalaman masa mudanya. Saya senang mendengar ceritanya, rasa kantuk mendadak hilang. Tidak seperti dengerin cerita nenek tentang raja dan raja lagi yang diakhiri dengan nasihat dan petuah, bikin bosan dan cepat ngantuk. Yang diceritakan sama kakek, semua pengalamannya sendiri. Seperti saat berkelahi dengan babi hutan, berkelahi dengan begal, dikeroyok oleh 5 orang karena rebutan ronggeng, menceritakan kesukaan yang ngibing atau menari di panggung. Semua gadis cantik selalu senyum menatap kakek, seperti terkesima. Saat ini sudah berjalan 5 tahun kakek meninggalnya. Bada Isya, bulan tua, di langit tidak ada bulan. Langit mendung sepertinya akan hujan. Suara gamelan terdengar dari jauh terbawa angin lirih. Rupanya ada hajatan di desa Sedaraja. Hati tidak sabar, rasanya ingin cepat-cepat berangkat. Tapi bapak belum juga pulang dari masjid. Entah terus kemana dulu. Kaki rasanya ingin segera pergi, tapi tidak tega ke emak kalau ditinggal sendirian di rumah. Teman-teman tentunya sudah pada berangkat. Terbayang yang sudah punya pacar, mengiringkan pacarnya. Hati rasanya makin tidak sabar. Tiba-tiba terdengar bapak pulang. Nah, ini dia, kata saya dalam hati. Terus kemana barusan, Pak? Tanya emak sambil menyimpan sajadah ke tempatnya. Itu dia, bapak nengokin Ki Arma dulu, mendadak sakit parah. Ki Arma itu sepupu saya, cucu kakek juga, anaknya Bibi. Sebenarnya saudara saya itu cuma tinggal dia satu-satunya. Kakak dan adik-adiknya sudah pada meninggal. Begitu juga paman dan bibi, sudah terlebih dulu meninggal. Sedangkan saya anak tunggal, tidak punya kakak ataupun adik.
"Bagaimana kondisinya sekarang?" tanya emak lagi. "Waktu barusan ditinggal sih agak mendingan." "Suara pesta di mana tuh? Sepertinya ramai sekali," kata bapak. "Kabarnya pesta bujang di Sedaraja," jawab saya. "Kok tumben gak pergi nonton?" "Kan nungguin bapak." "Lah kalau bapak sih tidak akan nonton." "Iya, ini emak kasihan sendiri di rumah pak," kata saya. "Oh, kirain mau ngajak nonton," kata bapak sambil terus duduk di kursi. "Duduk dulu di sini, mau ada yang bapak omongin." "Ya, kemalaman deh," kata saya dalam hati sambil duduk di dekat bapak. "Dulu, kira-kira 6 bulan setelah meninggalnya kakekmu, bapak sedang berdiri di pinggir kolam. Tidak tahu datangnya dari mana, di samping bapak sudah ada laki-laki dengan muka kereng menakutkan. Dia bicara begini, Aku ini jauh dari Karawang. "Di mana Karawangnya?" tanya bapak. Tidak akan aku sebutkan. Tidak semua orang hafal tempatnya. Kalau tidak kawenehan mah, cuma bapakmu diantaranya yang pernah tahu tempatnya. "Bapak saya almarhum?" tanya bapak. Betul, makanya sekarang aku kesini ingin mengambil barang yang dulu dipinjamnya. "Barang apa? Rasanya saya gak pernah dititipin." Benar kamu tidak pernah dititipin barang itu? Katanya sambil melotot menakutkan. Setelah bapak bersumpah tidak pernah memegang benda titipan itu, setengah mengancam orang itu berkata, Kalau kamu berbohong, kamu akan rasakan akibatnya. dan tiba-tiba dia lenyap tidak ketahuan kemana perginya. Bapak terdiam sebentar. Tadi menjelang maghrib, waktu Ki Angga pulang dari sawah, bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba hitam, menanyakan cucu Aki Jaya. Katanya mau diambil. Sedangkan Aki Jaya itu kan kakekmu. Makanya bapak ingin kamu jangan pergi nonton malam ini. Khawatir kalau kenapa-napa. Waduh, rasanya nyesek sekali. Buat saya mendingan tidak boleh makan seminggu daripada dihalangin buat nonton. Saya juga mengerti tentu bapak cuma nakut-nakutin saja. Tapi bukan juga cucu kakek kalau mesti mundur hanya karena mendengar cerita itu. Sewaktu bapak masuk ke kamar, bergegas saya keluar sambil membawa lampu senter yang digantung di bilik. Berangkat nonton. Teman-teman sudah tidak ada satupun, mereka sudah lama pergi duluan, meninggalkan saya sendiri. Gelap dan hujan mulai turun perlahan-lahan. Sarung dikaitkan ke pinggang, muka ditutup dengan kupluk, terus pergi bergegas. Setelah menjauh dari desa, keadaan malam remang-remang tidak terlalu gelap lagi. Terdengar burung hantu di pepohonan. Hati rasanya senang melihat samar-samar di depan ada yang sedang berjalan ke arah yang sama. Lampu senter disorotkan, masih jauh. Saya berteriak minta supaya ditunggu, tapi tidak dijawab. Mereka terus berjalan bergegas. Setengah berlari saya mencoba menyusul. Makin dekat, terdengar sayup-sayup suara yang menjerit-jerit minta tolong. Sambil menyorotkan senter, berlari sekencangnya. Setelah dekat sekali, terlihat dari sorot lampu senter, 2 orang berpakaian serba hitam sedang menyeret seseorang yang berontak dan menjerit-jerit minta tolong. Tidak salah lagi, orang yang sedang diseret itu ternyata Ki Arma, sepupu saya sendiri. Amarah bergidik, lampu senter disorotkan ke muka 2 orang tersebut. Astagfirullah, wajah mereka hampir serupa, muka kereng dan galak dengan alis tebal. Mata mereka memerah dan di tangannya memegang pentungan. Nampak kaki dan tangan Ki Arma diikat menggunakan rantai. Berbarengan dengan turunnya hujan deras, saya meloncat menerjang. Buk, pentungan mengenai kepala, pusing dan akhirnya gelap tak sadarkan diri. Entah berapa lama pingsan, saat sadar tubuh terasa kedinginan. Pakaian basah kuyup, hujan sudah reda, di langit bintang mulai bermunculan. Malah bulan pun mulai terlihat, kepala terasa berat. Tapi saya memaksakan pulang meski dengan merangkak. Sesampai di rumah, memanggil-manggil emak minta dibukakan pintu. Waktu pintu dibuka, bukannya emak yang muncul, tapi Nyi Eneh, anak tetangga. "Oh Nyai, emak kemana?" tanya saya. Memang sudah biasa kalau emak dan bapak berangkat malam, saya tidak di rumah. Nyi Eneh suka diminta menungguin rumah. "Tadi ada yang nyusulin," katanya. "Ki Arma meninggal." Mendengar itu tubuh lemas tidak kuat lagi berdiri. Akhirnya menjatuhkan diri ke tempat tidur, kepala makin berat dan penglihatan makin kabur.
Sejak saat itu saya tidak bisa bangun lagi, terus sakit. Siang malam ditungguin emak yang tidak berhenti menangis. Bapak terlihat murung sekali. Saat malam tidak hentinya mengaji, yang mencoba mengobati berganti tiap malam Jumat, tapi masih ingat saat itu pada Isya, di tengah rumah orang-orang pada mengaji. Tiba-tiba datang gulang-gulang 2 orang, menggunakan pakaian serba hitam. Yang seorang menjinjing rantai mengkilat putih, seorang lagi membawa pentungan. Melihat muka-mukanya, teringat dengan 2 orang yang menyeret Ki Arma dulu. Tanpa bicara sepatah kata pun, kedua tangan diikat menggunakan rantai tadi. Badan berontak sambil menjerit-jerit ingin lepas, tapi sama sekali tidak digubrisnya. Bahkan akhirnya saya diseret keluar. Terdengar emak menangis histeris, diiringi tangisan orang-orang yang berada di dalam rumah. Di halaman sudah nampak 2 ekor kuda belang. Saya dinaikkan ke salah seekor di antaranya. Kemudian salah seorang gulang-gulang naik ke kuda yang saya tumpangi, duduk di belakang saya. Seorang lagi menunggangi kuda yang satunya. Kuda ditepuk keras, dibawa lari ke Cijoho, Cilimus, belok ke Sumber, Paselaran, Palimanan. Saat hari mulai terang, sudah sampai ke Kadipaten. Anehnya, meskipun saya berteriak minta tolong, semua orang yang saya lewati tidak ada yang memperdulikan. Sepertinya tidak ada yang melihat. Dari Kadipaten terus ke Nyalindung, lewat kota Sumedang, belok ke kanan melewati jalan desa, tembusnya ke Subang. Dari Subang ke Kalijati, Cikampek, Dauan, Karawang. Geprak, kepala dipukul sekerasnya sampai tak sadarkan diri. Saat tersadar sudah dikerumunin oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Terlihat dari raut-raut mukanya, sepertinya sedang marah dan menunjukkan rasa benci. Di antaranya ada seorang kakek yang sudah sangat tua. Badannya kurus kering seperti kerangka yang tinggal kulit dan tulang. Dari belakang pinggulnya terlihat rembesan darah yang terus keluar. Tiba-tiba yang di samping menggeram seperti suara harimau. Benar kamu cucunya Ki Jaya? Benar, jawab saya dengan nada marah. Tahu ke Nyi Sarni? Tahu, dia bibi saya sudah meninggal. Tahu ke Kinata? Tahu, suaminya bibi Sarni juga sudah meninggal. Tahu ke Sarmun, ke si Asman, ke si Marni, ke si Arma? Tahu, semua anak bibi Sarni dan Mang Nata, semua sudah meninggal. Semua diseret ke sini, Katanya. Hah? ya sebab kakekmu Aki Jaya tidak menepati janjinya. Memangnya janji apa kakek kami? Sekarang kamu pun diseret ke sini. Dia tidak memperdulikan pertanyaan saya. Tidak akan dipulangkan lagi kalau kamu seperti saudara-saudaramu. Bibi dan paman kamu tidak bisa menunjukkan di mana disembunyikannya barang yang dijanjikan oleh kakekmu akan dikembalikan ke bapak kami. Apa barangnya? Tanya saya. Sekali lagi dia tidak memperdulikan pertanyaan saya, malah dia bercerita. Dahulu kakekmu memohon ke tetua kami di sini supaya diberi jimat yang khasiatnya membuatnya ditakuti oleh sesamanya. Ya diberilah dengan perjanjian. Pertama, anak cucunya tidak boleh dipesantrenkan. Kedua, setelah kakekmu meninggal, benda tersebut harus segera dikembalikan. Apa sebabnya anak cucunya tidak boleh dipesantrenkan? Karena orang yang memegang agama tidak akan bisa diseret ke sini, seperti bapak dan ibu kamu. Untung yang lain-lain tidak mengerti agama, kamu juga tidak. Memang Bibi Sarni, Mang Nata dan anak-anaknya tidak pernah menjalankan syariat agama. Barulah saya merasa menyesal. Mungkin kalau dulu mau disuruh mesantren sama bapak, sekarang ini tidak akan mengalami diseret seperti ini. Sekarang kakekmu sudah meninggal, sudah ada 5 tahunnya. Tapi benda tersebut bukannya dikembalikan, malah disembunyikan. Sekarang kami mau bertanya, di mana benda itu disembunyikannya? Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, kepalamu akan kami pakai sebagai tatapakan di sini, seperti bibi, paman, dan saudara-saudaramu. Iya, tolong jelaskan, barangnya itu apa? Kamu perhatikan, Sambil menunjuk kakek tua yang seperti kerangka hidup. sudah bertahun-tahun bapak kami disiksa, dipotong ujung ekornya oleh tetua kami. Potongannya diserahkan ke kakek kamu yang jadikan jimat olehnya. Sekarang tetua yang juling itu sudah diganyang oleh kami semua, oleh rakyatnya. Ayo katakan di mana disembunyikan barang itu oleh kakek kamu.
Saya berusaha mengingat-ingat, tapi rasanya belum pernah melihat kakek memiliki jimat seperti itu. Katanya potongan ujung ekor apa ya? Buntu ingatan. Beliau pernah memberikan tongkat, terus berpesan, simpan yang benar, jangan sampai terlihat orang. Saya tidak tahu yang seperti itu, jawab saya. Ada juga yang pernah disuruh disembunyikan itu, yaitu tongkat. Tongkat apa dan bagaimana rupanya? Loreng-loreng seperti ekor harimau, Iya itu. teriaknya penuh kegembiraan. Yang lain terkejut, apalagi si kakek tua. Di mana sekarang? Di rumah diselipkan di dalam bilik. Sesegera mungkin orang tersebut memanggil gulang-gulang yang menculik saya. Mereka diperintahkan memulangkan saya dan mengambil tongkat itu. Saya dinaikkan lagi ke kuda dengan cara sama seperti cara tadi saya dibawa dari rumah. Kuda pun dilarikan dengan kencang. Sesampainya di rumah, nampak tubuh saya diletakkan dengan posisi kepala ke arah utara, seperti halnya jasad yang sudah meninggal, sambil ditangisi. Saya bangun. Itu ambilkan tongkat pergu dalam bilik. Lemparkan keluar ke arah yang gelap, kata saya sambil menunjuk ke bilik. Tentu saja orang-orang yang berkumpul terlompat kaget, malah sebagian lari ketakutan. Wah, hidup lagi, kata mereka dengan kagetnya. Uwa Marebot bergegas menarik tongkat dari dalam bilik, seperti yang saya minta, terus dibawa dan dilempar keluar. Ada yang nangkap dari tempat gelap, katanya kepada orang-orang di rumah. Sejak saat itu saya sembuh, dan saya jadi rajin ngaji dan sholat. Tentu saja saya tidak mau diseret hantu itu lagi.